dan tentu saja ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedang bukan sembarang pedang. Pedang diasah tajam teruji. Saya datang bukan sembarang datang. Insya Allah kita semua bisa mengaji. Hijau-hijau buah rambutan, cuci piring di kolong bata. Kenapa cuci piring di bata? Karena nggak punya dapur deh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Sadaqallahu azim. وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Kalau orang sehat itu ngapain aja enak Pak. Wih, makan apa aja enak kalau orang sehat. Makan nasi sama sate aja enak. Makan sate sama opor nasi goreng enak. Iya enggak? Ibaratnya kalau orang sehat mah tertua, kalau orang sehat itu makan nasi sama pete campur rendang aja enak. Iya, campur rendang aja enak. Kemarin ketemu teman saya, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang udah nggak pernah makan nasi putih. Wah hebat, makannya nasi apa? Makan saya nasi merah, Pak Ustaz. Sehat itu, nasi putih pakai bumbu rendang jadi merah Pak. Alhamdulillah, iya, biar merah juga. Nasi putih pakai bumbu rendang, nasi merah itu. Alhamdulillah sehat. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang pola hidup sehat ala Rasulullah. Memang ini jarang dibahas di pengajian-pengajian, tapi kita akan bahas, ya. Kita akan bahas bagaimana Rasulullah itu sehat walafiat. Kenapa kita harus sehat? Tapi sebelum bicara sehat, saya mau bicara sakit dulu, ya. Artinya begini loh. Jangan berkecil hati orang muslim yang sakit itu, Pak. Sesungguhnya orang muslim yang sakit itu sedang diberi ujian nikmat oleh Allah. Nikmat berupa sakit. Memang satu sisi kita kelihatan sakit, tapi Allah satu memberi kita rukhsah. Rukhsah itu sholatnya bisa duduk, ya kan? Duduk nggak kuat Pak Ustaz. Duduk berbaring, ya kan? Berbaring aja capek. Gimana nih? Udah pakai hati sambil nyender. Begitu Ustaz, nyender juga. Ya udah pakai gerakan mata. Boleh kalau orang sakit. Gerakan mata juga gimana? Ayo udah disolatin nanti besok. Ya, gitu ya, kira-kira gitu ya. Besok. Jadi orang sakit satu dikasih rukhsah. Apa aja rukhsahnya tuh Pak Ustaz? Rukhsahnya begini. Orang sakit itu Pak, yang biasanya sholat tahajud karena dia sakit, dia akan dikasih pahala sholat tahajud, walaupun dia nggak sholat tahajud. Tuh, asal dia waktu sehat biasa. Waktu sehat udah biasa nih sholat tahajud, sholat duha. Karena sakit dia nggak bisa sholat tahajud sama duha, maka tetap dikasih pahala sholat tahajud sama sholat duha, walaupun dia melakukannya. Kenapa? Kata Rasulullah, "Faistamiu biasir." Jadi tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Jadi kalau biasaannya jadi kasih satu. Yang kedua, orang sakit itu digugurkan dosa-dosanya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Bu. Ketika kita sakit, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat. 4 malaikat diperintahkan sama Allah. Wahai malaikat, tuh si fulan mau sakit, angkatlah tenaganya. Diangkat tenaganya sama malaikat yang pertama. Diangkat tenaganya. Dia lemes Pak, lemah gitu kan. Yang kedua kata Allah, wahai malaikat,
angkatlah rasanya yang ada di mulutnya. Makan pahit, makan apa aja nggak enak. Tuh, malaikat yang kedua. Malaikat yang ketiga, angkatlah cahaya di wajahnya. Wajahnya pucat. Malaikat yang keempat disuruh sama Allah, "Hei malaikat, angkatlah dosa-dosanya." Diangkat dosa-dosanya, Pak. Dibuang dosa-dosanya. Begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dia mau sembuh, kata malaikat, "Wahai 4 malaikat, kembalikan semuanya." Dikembalikan, tenaganya dikembalikan, apalagi rasanya dikembalikan, apalagi cahaya di wajahnya dikembalikan. Begitu malaikat yang keempat mau mengembalikan, kata Allah, "Hei, jangan, dosanya jangan dikembalikan, buang dosanya ke laut." Nah, jadi gitu Pak. Jadi 4 malaikat itu yang waktu dia mengambilnya 4-4-nya, tapi kalau mengembalikannya 3 aja. Yang satu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sakit siapapun juga hari ini berbahagialah, dosa-dosanya di. Jadi kalau ada orang mau meninggal sakit dulu Pak, insya Allah itu ada berkah. Ya, itu kebahagiaan orang sakit. Yang ketiga, ini bahaya. Hati-hati orang sakit. Jangan pernah ngomong begini nih. "Beh, udah sembuh beh." Bu, tuh dokter Tony hebat. Nah itu nggak boleh, haram. Ya, jadi kita sakit ini bahwa yakin bukannya dokter yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah. Maka kalau ditanya, "Bang, udah sembuh bang?" Bilang, "Alhamdulillah, berkat kasih sayang Allah, berkat ente semua doain saya jadi sembuh saya." "Berobat di mana bang?" "Di dokter Tony." Ah, boleh begitu. Tapi begitu ditanya, "Bang, udah sehat bang?" Dokter Tony gue hebat. Gue udah berobat kemana aja berobat. Begitu ketemu dia hebat tuh Tony, nggak ada duanya dan dia ada. Udah dalam hatinya Tuhan juga kalah kali begitu. Hati-hati itu ya. Itu tidak ada nomor 3. Nomor 4, orang sakit doanya diijabah Pak. Loh, kenapa doanya diijabah? Nggak punya dosa dia? Ini enggak. Lah kita yang sehat punya dosanya. Nah, jadi yang sakit jangan berkecil hati. Tetapi, nah ini perlu kita garis bawah ya. Tetapi Allah lebih mencintai hambanya yang sehat. Nah, itu makanya jangan begitu dengar 4 kehebatan orang sakit, ngomong sakit aja besok. Nah juga begitu. Tetap doa kita setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa syifaan min kulli da'i. Ya Allah, sehatkan saya selama-lamanya. Amin ya rabbal. Rasulullah itu orang yang paling sehat Pak. Rasulullah itu dia sakitnya seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama, Rasulullah sakit ketika diracun oleh seorang wanita. Ada wanita di pinggir jalan, dia nanya sama orang, "Ini jalan raya ya?" "Iya." "Orang namanya Ahmad Muhammad itu setiap lewat sini enggak?" "Oh, dia tiap hari lewat sini." "Ya udah, saya mau nyuruh dia makan di rumah saya." Pas Rasulullah lewat, dipanggil, "Ya Rasulullah," padahal perempuan ini perempuan Yahudi, perempuan kafir. "Ya Rasulullah, sudikah kau mampir ke rumahku?" Rasulullah mampir ke rumahnya, dikasih minumnya udah dikasih racun. Nah itu satu. Rasulullah pas sampai rumah muntah, itu diruqyah oleh malaikat. Nah bekas racunnya itu masih pada nempel di badannya Rasulullah, sehingga itu salah satu yang membuat Rasulullah sakit. Itu yang pertama, Rasulullah sakit. Rasulullah sakit yang kedua, Rasulullah sakit panas tinggi, sehingga membuat Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah itu seumur hidup 63 tahun 4 bulan cuma 2 kali sakit. Kalau kita bentar-bentar cari parame, bentar-bentar cari panadol, bentar cari berdrek. Yaitu kita Rasulullah 2 kali sakit ya. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Ada hadis dari Rasul dari Ibnu Majah, sesungguhnya semua penyakit berasal dari perut. Ingat nih ya, semua penyakit berasal dari perut. Semua penyakit umat Nabi Muhammad dan umat dunia, umat Bani Adam ini semua berasal dari perut. Hati-hati, berasal dari perut. Makanya seminggu sekali suruh puasa, Senin dan
Kami kemarin kita puasa Tarwiyah dan Arafah, bahkan ada yang 10 hari. Ya. Nah, tapi hari ini nggak boleh puasa, Pak. Ini hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari makan dan minum. Sunnah pahalanya 2 kali lipat kalau hari ini makan, apalagi yang masak, Pak. Yang masak pahalanya lebih luar biasa tuh. Ya. Kalau kita bilang enak, 2-3 kali lipat pahalanya itu. Ya. Apalagi dibawain pulang, Pak. Tahu ibu tahu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Tadi pagi Bu, begitu saya datang, Pak Haji Matroi udah bawa gerobak Bu. Saya melihat ini, ngapain tuh bawa gerobak orang? Rupanya dia mengambil sesuatu dari rumahnya, alhamdulillah ya Allah. Mungkin buat kita kali ya. So tahu nih. Khusus ya, alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, bagaimana caranya kita mengisi perut? Kata Rasulullah itu adalah sepertiga untuk makanmu, sepertiga nih di perut kita nih Pak, sepertiga untuk makanmu, kata Rasulullah, sepertiga untuk minummu, sepertiga untuk napasmu. Jadi perut ini nggak boleh diisi full, nggak boleh. Kata Rasulullah, berhenti sebelum makan, berhenti sebelum kenyang, makan sesudah lapar. Gimana caranya? Berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum sendawa, belum begini nih, belum berhenti kita, bener lah, belum. Jadi kalau sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, sepertiga diisi napas, oksigen, maka tidak akan pernah sendawa sebetulnya Pak makan. Itu. Karena itu pas itu, ya. Nah, kata Rasulullah, al-mu'min qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang sakit, yang sehat itu lebih dicintai Allah. Kenapa lebih dicintai Allah? Jelas Pak. Kalau kita badannya sehat, ibadahnya sempurna. Ya, saya pernah melihat ada orang begini nih Pak, sujud rukunya begini nih, rukunya nih, maaf ya. Ada yang gitu ya. Saya tanya, Pak, kenapa rukunya begitu? Asam urat Pak Ustaz. Boleh Pak. Kalau asam urat apa yang sakit? Asam urat Pak Ustaz. Rukunya begitu rukunya. Gitu. Padahal ruku itu harus begini kan? Boleh Pak. Tapi tentu yang lebih baik yang sempurna, makanya lebih dicintai Allah. Ada orang sujudnya nggak bisa lama-lama, cuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi udah puyeng katanya. Tapi kalau orang sehat itu bisa 6 kali kan, minimal 3 kali kan, boleh 6 kali, boleh 9 kali, boleh 11 kali, boleh 13 kali, boleh minimal 3 kali. Apalagi pakai hadis yang satunya, subhanakallahumma wa bihamdi Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ighfirli. Berapa kali? 3 kali boleh, minimal 3 kali. 6 kali boleh Pak Ustaz? Boleh. 9 kali boleh banget. Pak Ustaz, 13 kali boleh banget. Bagi orang sehat. Tapi kalau orang sakit, imamnya bacanya 13 kali. Dia bilang begini Pak, gua kapok sebenarnya di sini. Gua bisa mau pindah aja, imamnya lama gua nih, vertigo gua umat. Padahal orang sehat sujud lama-lama itu bagus, itu sehat. Kenapa? Aliran darahnya berputar. Itu apa namanya? Orang sehat seperti itu. Makanya lebih dicintai Allah orang sehat itu ya. Kata Rasulullah SAW, ada 2 nikmat yang sering dilupakan. Nah ini Pak, 2 nikmat yang sering dilupakan. Apa kata Rasulullah? Kesehatan dan waktu luang. Dia gue udah sehat, gak perlu olahraga. Gue udah sehat, makan apa aja. Wah itu bahaya Pak. Ini udah diingatkan sama Rasulullah. Ada 2 kenikmatan yang dilupakan oleh manusia. Apa tadi? Kesehatan dan waktu luang. Waktunya ada pagi-pagi Pak, dia malah pegang remote TV, nonton TV sampai siang.
tetangganya pada olahraga, ya dia enggak. Kata Rasulullah, awas, hati-hati. Nanti saya mau kasih tahu hadisnya apa olahraganya Rasulullah. Olahraganya Rasulullah itu, kata Umar bin Khattab, olahraganya Rasulullah itu 3. Yang pertama berkuda, yang kedua berenang, yang ketiga memanah. Capek semua itu Pak. Saya pernah nyobain berkuda Pak, aduh pinggang sakit. Hebat Rasulullah Pak. Berkuda Rasulullah itu Pak. Hah? Kita Pak ya, benar kambing aja Pak. Iya, kuda itu sampai Pak. Kata Umar bin Khattab, alimu auladakum sibahatu warrimayatu warqabul. Kata Umar, ajarilah umat Islam itu berkuda, berenang, memanah. Siapa di sini nggak bisa berenang? Saya bisa berenang sini. Atau pakai gaya batu. Memanah Pak, memanah itu capek loh. Saya pernah coba itu memanah itu. Lari sampai konsentrasi, capek itu. Hebat tuh, makanya Rasulullah sehat. Ya. Baik, sekarang kita masuk tips sehat ala Rasulullah. Nah ini Pak, saya mau bacain satu kesimpulan dari buku The Wellness Enterprise. Ada buku judulnya The Wellness Enterprise, karangan Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ini, Profesor Dr. Masaru Emoto ini seorang peneliti dari Jepang. Dia pernah mengumpulkan air dari seluruh dunia. 2 air sudah dikumpulin Pak. Termasuk air Zam-Zam dikumpulin juga. Dia teliti Pak. Air dari mana? Dari Indonesia. Teliti. Wah banyak setannya. Air Indonesia banyak setannya katanya dia. Kelihatannya dari mana? Dari molekulnya jelek, hancur. Dia teliti lagi air dari setiap negara. Sampailah dia meneliti air Zam-Zam. Air Zam-Zam molekulnya indah, bagus. Kenapa ya kayak bunga gitu molekulnya itu? Kenapa ya? Oh, hebat, bagus, indah. Ternyata air Zam-Zam itu air yang paling banyak didoain. Makanya terus Dr. Masaru Emoto mengganti air Zam-Zam sama air biasa, tapi dia panggil Ustadz di Jepang itu. Coba sini. Ini air Zam-Zam, dia bilang. Ini bagus sekali hasilnya. Ini nggak ada bakterinya, nggak ada setannya. Kok tahu Dr. Emoto nggak ada setannya? Iya, kalau ada setannya air itu katanya molekulnya jelek, hancur. Tapi kalau bagus, dia molekulnya bagus. Nah, ini air Zam-Zam. Sekarang saya kasih air biasa. Situ doain sama Ustaz dari Jepang itu, didoain Pak, didoain. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Doain terus dia diteliti lagi. Ternyata sama. Isinya itu molekulnya bagus. Jadi kalau ingin sehat, minumlah air yang sudah didoakan. Siapa yang berdoa? Ya kita. Jadi sebelum minum baca Allahumma barik lana. Jangan gini, wih gua haus banget. Jangan itu kebiasaan kita tuh Pak. Belum baca doanya enggak mau gua haus banget. Yo, gua haus banget mulu. Doa dulu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa yang lainnya ada, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang lainnya kalau saya nggak hafal tuh dua-duanya, cukup bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hafal juga bagus. Berat juga kalau nggak hafal bismillah. Minimal bismillah. Itu penelitian Dr. Masaru Emoto. Dia ngumpulin air seluruh dunia Pak. Ternyata air yang paling bagus itu air Zam-Zam. Terus dia ambil tuh air yang bagus itu. Kenapa dia bagus? Dia nanya sama ulama, kenapa nih air bagus? Dari kalangan Islam katanya. Itu didoain. Sekarang coba ini jangan pakai air Zam-Zam, air biasa. Nih doain. Dicek lagi sama. Nah jadi kalau ingin sehat kata Rasulullah, sebelum minum, sebelum makan, berdoalah. Ya, berdoalah. Yang kedua, yang pertama itu tadi itu pembukaan. Yang pertama, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 dikatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, orang sakit gula karena berlebihan makan apa? Bikin air jahe, gulanya banyak. Bikin kopi, gulanya banyak. Gula ini minum kopi apa minum kolak? Kalau minum kopi, gulanya nggak ada atau sedikit gulanya, bunyinya begini Mbak, ting 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 gitu. Tapi kalau gulanya banyak, bunyinya beda. Blok 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 blok. Bener nggak Pak? Coba aja gulanya banyak, bunyinya beda. Blok 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 gitu. Boleh dikit. Jadi kata Rasulullah, wakulu wasrobu wala tusrifu. Tentang hari tasrif, enggak kita pagi daging, sore daging, siang daging. Enggak ada yang larang Pak. Tapi tolong sepertiga perut kita harus ada apanya? Harus ada peluangnya. Jangan lupa makan buahnya, jangan lupa makan sayurnya. Karena buah dan sayur itu akan mengikat lemak. Besok pagi dibuang lewat DAB. Ini alhamdulillah nih hari ini mudah-mudahan kita ada makan hasil korban. Sunnah karena sunnah tuh Pak, sunnah tuh. Dari malam belum makan saya, sengaja. Serius, tanya istri saya tuh, belum makan dari semalam saya, sengaja hari ini. Bukan karena banyak maksudnya. Ya, jangan berlebihan, ini satu. Nggak boleh berlebihan. Yang kedua, waja'alna naumakum subata. Kata Allah, kami jadikan malam untuk tidurmu. Ingat ya? An-Naba ayat 9, Pak. An-Naba ayat 9. Bunyinya kalau ada ininya kelihatan ya. Ada apa nanti? Nanti saya kirim ininya. Saya kirim. Pak Sudi, saya kirim nanti minta Pak Sudi ya ininya. Waja'alna naumakum subata. An-Naba ayat 9. Kami jadikan malam untuk tidur kata Allah, bukan main bulu tangkis. Itu di sini enggak kali ya, di kompleks saya Pak. Itu bapak-bapak kalau malam main bulu tangkis. Itu kan dia bukan nyedot oksigen yang sehat, tapi dia nyedot asam yang turun dari langit itu disedot sama dia. Polusi disedot, main bulu tangkisnya malam. Padahal disuruhnya itu malam untuk istirahat. Dalilnya mana? Waja'alna naumakum subata. Aku menciptakan malam untuk istirahat, bukan untuk main, apalagi main catur, Pak. Ada orang pulang kerja, habis mandi langsung ke masjid Kamli. Mana? Main catur. Selesai jam 11, jam 12 ya Allah. Alhamdulillah. Ya, An-Naba ayat 9. 3. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zanni. Wahai orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Nah, ingat Pak, prasangka itu akan membuat hati kita sakit. Sebagian besar penyakit itu berasal dari perut dan dari hati. Pak, biar badannya sehat, kalau hatinya suuzon sama orang, itu sakit Pak. Iya. Contoh. Saya iri dengan Ustaz Yasin, saya iri. Tiba-tiba Ustaz Yasin naik ke panggung untuk ceramah. Selama Ustaz Yasin ceramah, hati saya sakit Pak. Kenapa mesti dia sih? Kenapa nggak gua sih? Begitu. Lama-lama nih, gula darahnya naik Pak. Gula darahnya naik, tensinya naik. Ustaz Yasin dapat amplop, dia sakit. Itu orang yang sujud begitu Pak. Susah melihat orang senang melihat orang itu. Hati-hati Pak. Susah melihat orang senang melihat orang itu. Harusnya kita happy aja melihat Ustaz Yasin. Pak, alhamdulillah Ustaz Yasin naik ini ceramahnya. Itu Pak. Jangan dia lagi. Hati-hati Pak. Kalau ada di antara kita ketemu orang, kita berkata 4, dia lagi 4D, awas. Harusnya hati. Ini Al-Hujurat ayat 12, hati-hati. Jangan zon itu prasangka. Zon, makanya jangan namain anak Fadli John. Fadlinya bagus, zonnya yang nggak bagus. Benar Ustaz?
Iya, fadli itu artinya kebaikan, keutamaan. Tapi zon prasangka buruk. Berprasangka. Ya, jangan namain Ahmad John, jangan tuh. Itu tuh prasangka buruk kita. John. Ya, lanjut. Itu tadi ya, hati. Pokoknya hati happy aja Pak, happy. Jangan lihat orang senang kita ikut senang, ya enggak? Jangan sampai kita ngelihat tetangga kita, dari mana dia tuh, dari mana tuh? Itu katanya dari baru pulang, anaknya baru wisuda. Siapa anak wisuda? Si Agus wisuda. Agus yang bego itu. Kita kok ngomongnya bego, orang habis wisuda harusnya. Alhamdulillah, udah punya anak di wisuda. Artinya dia punya anak. Jangan sampai Agus yang mana? Anaknya yang pertama kan namanya Agus. Oh, Agus yang bego itu kan, yang goblok. Jangan. Ya, kita mesti senang melihat orang senang. Ya. Susah melihat orang susah, itu dia. Nomor 4 hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah bercerita katanya. Kata Siti Aisyah, saya seringkali balap lari sama Rasulullah. Ya, Bapak ada nggak yang balap lari di sini? Ada balap lari. Rasulullah balap lari. Setiap balap lari kata Siti Aisyah, aku kalah. Tapi pada usia 55 tahun aku menang karena Rasulullah mulai tua. Itu. Jadi lari itu ya kalau nggak lari jalan Bapak. Semua dokter sepakat bahwa jalan kaki 30 menit itu bisa melunturkan lemak. Jalan kaki 30 menit itu bisa menetralisir darah. Jalan kaki 30 menit itu ada yang nanya kemarin saya, Pak Ustaz saya mau nanya, tukang becak keluar keringat juga. Apa sama kita yang olahraga? Beda Pak. Kalau tukang becak, dia mengayuh becak ada tekanan. Dia memang keluar keringat, tapi hormonnya beda. Hormon stresolin, hormon stres. Jadi nggak bikin sehat Pak. Tapi kalau kita olahraga pagi-pagi jalan, nggak ada tekanan. Itu namanya ada hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang menyehatkan. Jalan aja Pak 30 menit, jalan 30 menit. Malas jalan, beli treadmill. Mahal Pak Ustaz, treadmill mahal. Kalau mahal treadmill, beli bimoli, minyak bimoli, taruh di lantai. Sambil pegangan. Coba cobain. Bimoli Pak, ini moli, ya nggak tuh kan pegangan gini. Bisa nyoba, mau nyoba besok. Jadi jalan kaki 30 menit. Itu sunnah Pak, sunnah. Rasulullah tuh sama Siti Aisyah yang cerita istrinya, aku sering balap lari, Rasulullah selalu menang. Tadi pada usia di atas 50, 55, 60, aku yang menang. Ya Rasulullah udah mulai tua, ya kan? Atau mungkin ngalah, ya kan? Biarin istri saya menang segobrol, begitu. Jadi jangan mager Pak. 30 menit. Sekali-sekali mesti takut bikin jalan sehat. Kapan habis pengajian, jalan sehat saya ikutan. Iya jalan sehat Pak. Tuh jalan mana? Ya nggak? Sampai sini pulang ada bubur kacang di sini ya nggak? Bikin. Setuju nggak Bu? Bikin acara jalan sehat. Kapan-kapan? Jangan makan dulu. Habis jalan baru kita makan bubur kacang. Satu ya, olahraga. Bosan saya olahraganya di rumah ngepel segala macam. Insya Allah itu olahraga asal kita melakukannya happy. Ya, jangan ditekan, jangan. Olahraga, jalan. Oke. Kilu fa inna syaitana la taqila, tidur siang. Rasulullah SAW selalu khailullah itu tidur siang. Ya Rasulullah, apa tidur siangnya Rasulullah? Kadang sebelum duhur, kadang sesudah duhur. Namanya tidur siang Pak, khailullah, bukan naum. Kalau naum itu malam, lama tidurnya. Tapi kalau khailullah, tidur siang, itu sekejap.
Jangan 3 jam. Tidur siang 3 jam. Dari doa sampai asar gimana? Nanti malamnya nggak bisa tidur. Tidur siang itu Pak, boleh berbaring. Kalau bisa tidak berbaring, duduk. Rasulullah nyender gitu. Ya, duduk. Jadi qailullah itu ada hadisnya dari Abu Ni'am jilid 1 lembar ke-12. Jadi kata Rasul, kata Abu Ni'am, Rasulullah itu tidurnya namanya qailullah. Qailullah itu tidur siang. Tidur siangnya enggak banyak, sebentar. Itu sehat. Ya, tapi kalau banyak enggak sehat itu. Ya. Nomor 6, penting. At-tani minallah wal hadratu minasyaitan. Rasulullah itu kalau mengunyah lama, perlahan-lahan ngunyah. Nah, ini ada metode baru Pak di kalangan kaum yang lagi diet, mengunyah. Namanya sistem mengunyah. Apapun yang dimakan silahkan, yang penting ngunyahnya 33 kali. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau mengunyah 33 kali. Kalau kita kan Pak makan gelap masuk bakal kok, Allah ini kayak koi kayak kita, kayak ikan koi kita. Kalau Rasulullah itu 33 kali. Kata Rasulullah, aku kalau mengunyah perlahan-lahan, oke, perlahan-lahan. Sedangkan sifat tergesa-gesa mengunyah itu seperti sifatnya setan, maka kunyahlah 33 kali. Nah, kalau orang mengunyah 33 kali Pak, apapun yang dimakan enggak akan jadi gemuk dia. Langsung. Kenapa? Ini diteliti sama dokter, di mulutnya ada enzimnya Pak. Ada enzim di mulut kita, ada enzim yang menetralkan lemak, menetralkan kolesterol, menetralkan minyak di mulut ini. Itu penelitian Pak, saya juga baru tahu. Saya baca penelitiannya, ternyata Rasulullah hebat. Kenapa Rasulullah nggak pernah punya kolesterol tinggi? Kenapa? Karena mengunyahnya lama. Kalau kita Pak, 3 kali lek, 2 kali lek. Bahkan cucu saya kecil, namanya anak kecil ya Pak, cucu saya Pak, kalau makan apa kayak anak kecil ya, anak kecil namanya. Begitu dalamnya, luarnya ada kacang medek, ada hitam Pak. Ya Allah, coba deh. Memang Pak kalau di perut ini Pak, di perut, di luar memang daging mahal Pak, daging mahal, ayam mahal, kangkung murah, tapi kalau di perut keluar yang hebat kangkung Pak. Dia tetap jadi kangkung. Daging ayam hancur Pak. Ya. Ya, jadi mengunyah. Nah, jadi mulai belajar mengunyah. Wah lama dong kalau saya makannya, emang makannya jangan banyak makannya. Nah itu dalilnya sahih dari Baihaqi. Ya. Nomor 7, kulu zaitun. Nah, jadi kata Rasulullah, makanlah zaitun dan gunakanlah minyak zaitun itu karena dia mengandung keberkahan dan sehat bagimu. Minyak zaitun Pak. Minyak zaitun 1 sendok mau tidur, ya beli minyak zaitun. Karena minyak zaitun itu lemak tak jenuhnya tinggi, omega 6-nya tinggi, omega 3-nya tinggi, vitamin E-nya tinggi, antioksidannya tinggi, asam oleatnya tinggi. Minyak zaitun. Rasulullah kapan makannya? 3. Yang pertama, kalau Rasulullah mau tidur, Rasulullah minum minyak zaitun 1 sendok. Kalau Rasulullah mau makan, dia ngambil minyak zaitun, taruh di atas kurma atau di atas apa. Yang ketiga, Rasulullah mengoleskan minyak zaitun ke wajahnya. Tuh, minyak zaitun. Kalau di Indonesia itu yang bagus mereknya Borges. Itu asli. Saya udah bertanya sama orang di Turki, di Indonesia apa mereknya? Borges. Namanya Borges. Harganya kurang lebih 72.000. Kurang lebih 72.000. Saya pernah beli. Maksudnya supaya tahu ya, itu belinya di Shopee ada juga ya. Itu minyak zaitun, Pak. Diminum dan dijamin itu sehat. Dan dijamin besok paginya BAB-nya lancar keluar. Itu hadisnya sahih dari Tirmizi nomor 1851. Nomor 8. Kata Rasulullah, barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Ingat Pak, setiap makanan kita nggak tahu apakah ada racunnya atau apa. Tapi kalau punya kurma, makanlah kurma minimal 3 kalau pagi. 1 hari harus 7. 3, sore itu 3 lagi. Jadi ini hadisnya kurma.
Jadi di rumah umat Islam itu harus selalu ada kurma. Di rumah kita harus selalu ada kurma. Tuh ya. Belilah 9. Nah, saya belum sebutin vitaminnya. Ini penelitiannya. Vitamin kurma itu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C-nya tinggi, vitamin E-nya tinggi. Ya, itu kurma. Nah, sekarang jahe. Di dalam surat Al-Insan ayat 17-18. Al-Insan ayat 17-18. Wa yusqawna fiha kasan kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga ada makanan yang terbaik, yaitu zanjabila, kalau bahasa Indonesianya jahe. Ada yang bikin jahe hari ini? Enggak ada, biasanya ada tuh ibu-ibu yang bikin jahe. Bu siapa? Oh, pulang ke Jawa, ya mudah-mudahan pulang bawa jahe dari Jawa. Ada apanya tuh? Ada vitamin C-nya, vitamin B6-nya, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Itu jahe, Pak. Asal bikin jahenya jangan pakai gula putih. Pakai gula aren. Ya. Atau pakai madu gitu. Itu di dalam Al-Qur'an itu jahe ada, Pak. Zanjabila. Zanjabila itu makanan surga. Kalau makanan udah ada di surga, pasti makanan itu baik, bagus makanan itu. Buktinya di surga ada. Rokok nggak ada di surga. Rokok nggak ada di surga, Pak. Jengkol nggak ada, petek nggak ada. Tapi kalau minta dikasih. Karena di surga nggak ada yang haram, nggak ada yang halal, nggak ada yang semuanya halal. Jadi yang suka rokok, nyalakan. Ridwan sini. Jadi yang nungguin surga namanya Ridwan. Ada Marlboro nggak? Kata Ridwan, Marlboro ada, di Samsu ada. Mau ambil. Nah, kasih, Pak. Iya, karena di surga mah boleh aja. Lanjut. Madu. Nah, madu udah pastilah ya, nggak usah saya ceritain. Dalam surat An-Nahl ayat 69. Madu, Rasulullah minum madu, sehat. Ada satu buah kesukaan Rasulullah. Satu buah kesukaan Rasulullah, wa ambatna alaihi syajaratan minal yaqtin. Aku sangat suka kepada pohon labu kuning. Buah labu kuning. Tahu labu kuning? Labu kuning dalam surat As-Saffat ayat 146. Labu kuning. Rasulullah kesukaannya makan labu kuning. Bu, bikin sayur labu kuning, Bu. Pak, bikin makan sayur labu kuning. Di dalam sayur labu kuning itu terdapat vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin B6, vitamin E, vitamin C. Dan Rasulullah suka sama labu kuning. Ya, labu kuning, Rasulullah sehat. Setelah diteliti, labu kuning itu tidak mengandung kolesterol, tidak mengandung lemak, tidak mengandung gula, padahal manis. Dan dia akan membuat dinding usus kita menjadi sehat. Dia menggulung lemak yang nempel di usus, dia jadi kotoran. Itu labu kuning. Nah, itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kita mesti ngapalin doa nih, doanya supaya sehat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kesehatan untukku pada badanku, berilah kesehatan untuk pendengaranku, berilah kesehatan untuk penglihatanku. Tiada Tuhan yang hebat selain Engkau. Nanti hafalin doa ini ya. Nanti saya share nih doa ini, yang belum hafal, yang udah hafal bagus. Allahumma afini fi, Allahumma inni afini fi, Allahumma afini fi, gampang, badani, sam'i, basori. Allahumma afini fi, Allahumma afini fi, Allahumma afini fi. Udah, gampang kan? Ayo sama-sama kita baca. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Gampang kan? Cuma 3. Allahumma afini fi
badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi Basori. la ilaha illallah. Gampang. Itu artinya minta kesehatan. Terus minta. Baik, kita punya waktu 5 menit untuk saling bertanya ya.